Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalahu wassalam ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana fil yaqin waktubna min bikal muflihin wa min ibadikas solihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita cintai sahibil majlis al-khair ayahanda Tuan Guru Haji Hormat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassolihin, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaannya hati kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin, bersama-sama Abah Guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam percaya para rasul mempunyai mukjizat, para aulia mempunyai karamat. Mukjizat dan karamat adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak percaya dengan mukjizat dan karamat, sama hukumnya kita kada percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat yang Allah kasihkan kepada Rasulullah disebut namanya mukjizat al-kubra, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah. Nabi telah dijalankan, dinaikkan dari masjid ke masjid hingga sampai ke Sidratil Muntaha, hingga sampai kepada Allah. Padahal jalan ini sangat jauh, tapi Allah yang menghendaki semuanya gampang, semuanya mudah. Cuma perjalanan Nabi ini kurang lebih 3 jam. Ada lagi yang mengatakan lebih cepat lagi pada 3 jam. Tempat parabahan Nabi mulai tulak sampai mulih masih
panas-panas. Sama kita ni nah habis duduk japai panas. Namun kadang-kadang banyak hujan. Nah, lamun di japai dingin hendak mati ya kah? Apabila Allah Ta'ala Maha Kuasa, apa amalannya, apa adabnya? Kalau kita yakin Allah Ta'ala kuasa, selalu kita mengharap kepada Allah. Allah kawa maampihakan hujan apabila Tuhan hendak. Allah kawa menurunkan hujan apabila Allah Ta'ala hendak. Alhamdulillah, sohibil majlis mendoakan kita mudahan sugih. Mudahan duit kita kayak hujan ini nah keadasin putusan rahmat yang mengandung manfaat bagi kita. Kata Imam Syafi'i, kalau hujan turun ambil kesempatan, jangan abut kita, ambil berdoa. Pintu doa selalu terbuka. Sebab hujan diturun menunjukkan rahmatnya Allah, menunjukkan kasih sayangnya Allah. Ambil kesempatan, bawa berdoa. Apabila berdoa, yang penting kita pinta adalah keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad setiap kali berdoa, kada lepas Nabi itu minta ampun. Abah guru sekumpul berdoa, kada lepas di dalam doa silin itu minta ampun. Padahal Nabi Muhammad ini tidak ada mempunyai dosa dan kesalahan. Apa sebabnya jadi Nabi berdoa? Izharun li'ubudiyatih, Nabi menampakkan aku ni Nabi bukan Tuhan, tetapi namanya hamba. Kayak apapun hamba pasti ada mempunyai kekurangan. Nabi paling agung, paling hebat, sidin tawadu, masih hamba aku Nabi. Yang kedua kata ulama, jadi Nabi itu minta ampun di dalam doa, tasri'an li ummati. Nabi itu memberikan contoh lawan umat. Aku jajan Nabi nang kada dosaan minta ampun. Apakan lagi ikam bilang berkuang dosa, selalu adalah minta ampun. Kalau kita yakin Allah Ta'ala selalu mengharap, jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan patah hati. Ikutilah semangatnya Rasulullah dalam berdakwah. Apa yang disampaikan Nabi ditantang oleh kaum Quraisy, tetap Nabi berdakwah. Kita pun diuji dengan macam-macam ujian, tetap kita menghadap kepada Allah. Ujian apapun yang menimpa kepada kita kadang menghalangi kita ibadah. Jangan sampai kita ada halangan ampih beribadah. Padahal ujian dan halangan ini adalah cobaan. Ikhlaskah kita, kadakah? Bejok juakah niat kita, apakah kadakah? Dengan ada ujian, lalu kelihatan hasil niatnya baik, kadanya. Dan apabila kita dapat ujian, selalu kita berdoa. Umpama ujian yang menimpa kepada kita, balagang susah, berjualan kada payu, nah tetap kita berdoa lawan Tuhan. Allah Ta'ala kuasa mendatangkan sesuatu rezeki kepadaku dengan bermacam cara, dengan bermacam jalan. Abah guru sekumpul menasihati lawan kita ini, apabila ada cobaan yang menimpa kepada kita, baca di sini alam nasrah laka sadrak, sambil tangan ini andak di dada.
Insya Allah kepayahan, kesusahan yang menimpa kepada kita diangkat, dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila kita dapat ujian dan cobaan, baca la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah ujian itu menjadi kecil, ujian dan cobaan itu menjadi ringan. Kita kebanyakannya apabila dapat ujian, dapat cobaan, kada berdoa, kada berbacaan, hanya bacaan kita berunum. Kayak apa ini, kacam apa ini kada bisa menselesaikan. Kadang-kadang pula ada cobaan yang menimpa kepada kita, kada berdoa, kada sembahyang, tetapi kita maniwas. Kadang-kadang laki maniwas bini, kasihan bini bahalus awaknya akibat diciwas oleh laki. Nah asalnya gala bahalus karena ciwas. Kadang babiniani maniwas-niwas laki, kasihan laki jook, kasihan laki bahalus, kasihan laki bahandap. Nah, ini kada menselesaikan. Syariat Nabi, syariat ulama, penting pasti kita ini hidup ada tantangan. Kayak apa tantangan ini kita anggap nikmat, ini adalah dari kehendak Tuhan. Ini adalah ketentuan Tuhan. Semua ketentuan Tuhan semuanya ada hikmahnya. Semua apapun kejadian ada rahasianya. Jadi pandai-pandai kita melihat hikmahnya. Orang yang bertauhid, orang yang ada pengaduan kepada Allah, tidak ada sesuatu kejadian yang menggerakkan adalah Allah. La ilaha illallah, la muharrika li syai'in illallah. Tidak ada yang menggerakkan sesuatu kejadian kecuali Allah. Tentu di dalamnya ada satu hikmah. Tentu di dalamnya ada beberapa hikmah. Siapa bu nang hawa memandang hikmah, orang nang hatinya dingin, pikirannya dingin. Kalau hatinya kada dingin, panas, kada bisa memandang, merasakan hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabah bersukumpul amalan supaya hati dingin, pikiran dingin, memperbanyak salawat. Salawatku bagaikan banyu, salawatku bagaikan angin, sifatnya adalah dingin, sehingga rohnya menjadi kuat, sehingga akalnya kawa memandang hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita yakin Allah ta'ala kuasa, janganlah sombong. Apa sombong? Menghina lawan yang lain dan merasa lebih dari yang lain. Kadang timbul di hati kita merasa lebih alim. Kenapa jadi merasa lebih alim? Melihat bisi kitab banyak, 2-3 buah halaman bisi kitab. Padahal ingat membaca ada bisa juga. Bisi kitab 2-3 buah halaman. Sekalinya berjual kitab, ada alim juga ya kan? Atau memandang banyak sanad ijazah, lalu ya alim, kada alim juga. Yang namanya alim itu nang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang namanya alim nang takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu namanya alim. Seakan kita alim pun nanggan hal selumban kait tanggui, diulahnya ulas silam,
Nah lalu ganal alim jasidin kada. Lah jadi kita janganlah sombong dengan ilmu. Ilmu apa yang bisa maulah sombong? Ilmu zahir. Tapi lamun ilmu batin kada ya kah. Bisa juga yang maulah sombong itu adalah ibadah. Bisa juga yang maulah sombong itu adalah kekayaan. Oleh sebab itu ilmu nang awal penting kita kaji tauhid. Tauhid ini untuk menghilangkan rasa-rasa itu ya kan. Tanda betul tauhidnya inya kadang mudah tersinggung, kadang mudah sakit, kadang bisa sakit, kadang mudah tersinggung. Itu namanya tauhidnya merasap. Tapi kalau mudah tersinggung, cepat marah, itu namanya belum sempurna makrifatnya kepada Allah. Oleh sebab itu ujar Abah Guru sekumpul, janganlah merasa baik pada yang lain, karena yang namanya baik sukses apabila mati membawa iman, apabila matinya bersahadat. Oleh sebab itu pintu-pintu untuk mencapai husnul khotimah kita biasakan datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah kita di mana-mana ada punya majelis. Alhamdulillah orang yang duduk di majelis ini, murid-murid sini pada ini malam datangan. Kada lain niatnya mengambil barokah. Dengan niat yang baik kita akan mendapat hasilnya. Pejabat Guru sekumpul penting kita betulkan niat. Apa itu niat? Dorongan imbias. Kita datang ke sini kada apa-apa hendak mencari rahmat Tuhan. Lalu hujan kada apa teh, kada apa-apa basah sedikit, kada apa-apa. Anggap ini menghilangkan dosa. Karena tujuan di sini kita hendak mencari rahmatnya Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah, ingin mendapat syafaatnya Abah Guru sekumpul. Nah jadi imbias itu yang namanya niat. Jadi imbias itu dorongan kita datang ke tampil itu apa niatnya. Kalau betul niat kita ikhlas, lalu macam-macam di majlis itu hujan apa kan apa nikmati ya, rasakan jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ke majelis niat hendak mencari rahmat, ingin dapat syafaat, ingin dapat barokah. Lalu bulik hilang sandal, ada apa ya kah? Kadang-kadang awas nang ambil sandalku aku tangkap kadang. Kita nikmati aja. Setiap apapun pengakuan kita kada lepas diuji Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, tiap-tiap sidqun pasti ada ikhlas. Tapi kalau ikhlas belum tentu ada sidqun. Sidq itu tinggi pada ikhlas. Dan kita ambil hikmahnya peringatan Isra Mi'raj ini adalah Allah memuliakan Nabi. Allah melebihkan Nabi dari yang lain. Dan kita syahid, kita sebagai umatnya, apakah kita masih sedih? Apakah hati kita masih pusang? Apabila masih pusang, masih sedih, menunjukkan belum betul pengenalannya dengan Rasulullah. Abah Guru sekumpul orang dilebihkan pengenalannya kepada Allah, pengenalannya kepada Rasulullah, diuji dengan macam-macam uji, tapi silin ranainya, senyumnya, kadada kegelisahan. Berapa tahun sin pakai waktu pengajian makan nasi sebungkus membagi empat ranainya. Kadang-kadang kadada nasi makan gadabung pisang, ranainya, tenangnya. Kesusahan yang menimpa kepada sahabat, kepada wali-wali, malah silin semangat beribadat.
Lamun kita dapat kesusahan kada sembahyang lagi ya, dapat kepayahan kada kambajis lagi. Nah itu namanya belum kayak orang bahagia kah? Orang bahagia dapat ujian tambah semangat ibadah kepada Allah. Kita ni kebanyakannya mulah apabila dapat nikmat, dapat ujungan banyak, ranai kada dalam tahunnya. Tapi lamun badagang rugi kada payu abun, datang ke Tuan Guru, tolong pian sembahyangkan hajat saban malam Jumat 40 malam Jumat, tolong pian gawikan dia sembahyang hajat. Hajatnya kada lain mudahan ulun berusaha kaya dahulu lagi laris manis. Apabila tuntung membaca sembahyang hajat, bacakan Yasin jam 40 kali, bacakan lagi salawat kamilah 4.444 di muka Tuan Guru amploknya sekalinya 10.000 menggawi 40 malam Jumat. Bah Guru bek aku menambah 10.000 ikam je menggawi jisibin. Nah manusia bisa menyuruhnya kada tahu kada gampangan gawian ni ngalih. Nah ini sifat manusia. Bah dapat kesusahan abun, bah dapat ujungan sunyi ranai. Nah itu kada sifat orang beriman. Malah orang nang beriman tu dapat ujian serasa dapat nikmat. Pandangan orang yang ada iman, ada makrifat, ada hatinya bersih, bala itu balaan hasanah, kebaikan Tuhan yang tersimpan di dalam ini bala. Oleh sebab itu kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, hasin zununaka bil maula ya'tika al-tafuhu kalam hil basir. Wahai semua umat Nabi, ikam wajib berbaik sangka lawan Tuhan. Tatkala dapat ujian, niscaya kasih sayang Allah datang kepada engkau secepatnya. Berapa sangka baik kita kepada Allah, datang lupuknya Allah, kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya ujian iman. Selalu kita syukurilah apapun yang terjadi. Nah ini sembunyian gawian ngalih. Tiap jam gawian ngalih ini tentu ada latihannya. Pian apabila patuh lawan nang ahli tinju, bah laos mana latih. Ahli sepak bola, tuhuk mana latihannya. Wali-wali nang hebat, bah tuhuk mana latihannya. Dengan ada latihan, dengan ada bimbingan sehingga menjadi yang biasa. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu menerima ibadah solat. Nah solat ini yang penting kita perbaiki. Kadang bacaannya salah, perbaiki. Kadang-kadang baudunya luput, perlu kita baiki. Namanya ibadah harus ada ilmunya, ibadah harus ada bimbingannya. Dan sembahyang ini ibadah yang paling hebat. Mengumpul di dalam sembahyang itu berbagai macam ibadah. Ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji dalam sembahyang. Mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita ahli ibadah sholat. Sesakit apapun kita, selama akal kita sehat, tetap wajib sembahyang. Setinggi apapun pengenalan batin kita kepada Allah, tetap wajib sembahyang. Kadada istilah sembahyang itu boleh ditinggalkan, kadada. Selama akal kita sehat, tetap wajib melaksanakan sholat. Lalu di rumah tangga ini kadang-kadang bini kita koler, kita beri semangat. Oh umahnya sembahyang, apabila sembahyang abah upah nah. Sambil muhabin itu pian kipasi lawan duit,
duit nang ratusan itu nah. Insya Allah mamanya gagah sembahyang sekalipun mau unjing duit. Kadang-kadang laki nang kana mau sembahyang Nabi ini memberi samangan, oh abahnya sayang sembahyang, sembahyang tuh kada lawas. Apabila ikam abahnya lah sembahyang, mama upah nah, labanya laki upahannya sampai akan susu, nah susu nambah gandong. Insya Allah abahnya bagagah nang ditapi. Sabki jani kebanyakannya penyakit kol. Harus beli semangat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan sembahyang itu adalah pertemuan kita kepada Allah. Nabi Muhammad keladatannya dalam sembahyang. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah menjadikan kesenangan hatiku dalam sembahyang. Karena sembahyang itu hubungan kita kepada Allah, sembahyang itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita setiap tahun di sini mengadakan haulan abah wirso kumpul sebagai tanda kita menampakkan rasa terima kasih. Dengan ilmu-ilmu yang disampaikan beliau kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan ilmu yang disampaikan sini. Sangat banyak jasa-jasa sini. Orang yang baik harus kita balas dengan baik. Alhamdulillah di daerah kita ini semangat mahauli abah wirso kumpul. Kalau bisa lebih-lebih lagi kita semangat mengikuti akhlak sidin, mengamalkan amalan sidin, mengamalkan ajaran sidin. Apa ajaran sidin? Supaya kita ini hidup kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Alhamdulillah haul bisa kumpul. Berapa jamaahnya? 4 juta lebih. Makan gratis, minum gratis, penginapan gratis, mandi kawisi gratis. Mudahan kena tahun duni ada kena gratis kawin pulang. Insya Allah ulun gina kawin juga ya. Lamun gratis kaya gin hendak jo kawin. Biar kaya tahanlah kawin tahannya kaya 2 jam. Sekarangnya 2 jam menghidupi. Nah ini bakal sidin semua manusia sosial mengikuti akhlaknya wali. Wajah abah berkumpul kumpul tanda wali sosial. Karena sosial itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajah abah berkumpul kumpul kepada sidin, janganlah kita tuh menggawi sesuatu kalau kita ini kada paham. Napakah lamun kada ada ilmunya jangan digawi. Namun kadang ada bimbingannya jangan digawi. Maulah binasa daripada baik, maulah celaka daripada bauntung. Itu penting ilmu dikaji. Mudahan kita suka menuntut ilmu, suka mengamalkan ilmu, suka membagi ilmu. Karena menuntut ilmu ini kesenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesenangannya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan beberapa kitab kisah Isra Mi'raj Nabi, kisah Malaki Imam Syafi'i, Malaki Abah wirso kumpul. Nah ini kitab ini bahasa kita kada bahasa semut, kada mudah dipaham. Di situ ada ijazah bacaan-bacaan dalam sembahyang, Fatihah, A'udzubillah dan salawat dan segala-galanya. Ini ada ijazahnya dari guru kepada guru sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah, beberapa ini kitab yang kita susun, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima.
Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri la ilaha